Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 16 akan membahas tentang pengasapan daging babi. Pertama, perkenalkan nama saya Clarissa Patricia dengan NIM 140128 dan Saya Nadia Dwi Pratiwi dengan NIM 140132 dan juga teman saya Alfa Tania dengan NIM 140130 dan Della Alvira dengan NIM 140134. Jadi pada penjelasan pada saat ini kita akan membahas yang pertama itu jenis produk pangan, lalu ada pembahasan dan kesimpulannya. Yang pertama, jenis produk pangan yang kita gunakan itu adalah daging babi. Jadi, daging babi itu merupakan sumber protein hewani yang cukup digemari oleh beberapa kalangan masyarakat karena memiliki zat gizi yang cukup kaya. Nah, daging babi sendiri ini memiliki zat gizi seperti lemak, zinc, besi, selenium, potasium, magnesium, sodium, vitamin A, vitamin B kompleks, dan asam folat. Salah satu teknik pengolahan yang umum dilakukan pada masyarakat luas adalah pengasapan daging. Sehingga pada teknik pengasapan makanan yang telah ditingkatkan ini, daging babi menjadi lebih berkualitas dan lebih mudah dimakan. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana proses pengasapan daging babi. Jadi, daging babi pertama dipisahkan dari kulit dan lemak sukutannya. Kemudian dicuci hingga bersih. Lalu daging babi diiris dengan ketebalan kurang lebih 3 cm dengan bentuk silinder memanjang seperti tali. Selanjutnya, daging babi dicampur dengan garam 2% dan saltpeter 200 mg per gram daging. Sebelum diberikan saltpeter, dilarutkan dalam 1000 cc aquades lalu ditaburkan ke daging babi. Setelah diberikan garam sambil dibalik-balik. Setelah itu, daging diperam selama kurang lebih 24 jam. Setelah diperam, daging babi diatur di frame untuk diasapi, dan sumber asap itu berasal dari kayu kusambi. Pada saat pengasapan, permukaan daging ditutupi oleh daun kusambi mentah hingga matang, lalu daging bisa diangkat dan diambil. Lalu ada efek pengasapan pada daging babi. Yang pertama itu ada warna. Pada pengasapan daging babi menghasilkan warna merah kecoklatan dan jadi gelap seiring dengan meningkatnya waktu pengasapan. Tingkat intensitas warna produk yang diasapi dapat dikontrol oleh waktu pengasapan. Pembentukan pada warna coklat di daging asap babi ini berasal dari senyawa karbonil asap kayu. Reaksi utama dalam warna daging asap adalah reaksi kecoklatan antara karbonil asap yang berasal dari pembakaran selulosa dan hemiselulosa. Selanjutnya ini ada tekstur. Jadi tekstur daging babi saat pengasapan itu kering, keriput, kesat, dan keras akibat mengurangnya kadar air pada daging. Daging babi akan berubah menjadi kering, keriput, kesat, dan keras gitu seiring lamanya pengasapan. Selanjutnya ada aroma dan rasa. Aroma dan rasa daging babi itu khas dan ada rasanya sedikit gosong akibat pengasapan tersebut. Pengasapan yang baik pada daging babi disebabkan oleh kandungan metabolit yang dihasilkan oleh aksi enzim yang terkandung pada daging saat pengasapan terjadi. Sedangkan aroma akan diproduksi oleh produk daging sebagai hasil oksidasi lipid yang akan berpengaruh pada aroma dan rasa. Selanjutnya itu ada makronutrien pada daging babi. Yang pertama itu protein daging babi asap dalam 100 gram berkisar antara 1,85 sampai 23,27 gram. Lalu untuk lemak
berkisar antara 2,09 sampai 4,05 gram, dan karbohidrat berkisar sekitar 0,07 gram. Selanjutnya mikronutrien. Zat gizi seperti mineral atau zat besi dan vitamin D atau tiamin itu mudah mengalami kerusakan. Pengasapan dapat mempertahankan nilai gizi pada babi. Daging babi salah satu daging yang kaya akan mineral seperti zat besi dan vitamin, terutama pada vitamin B atau tiamin. Zat-zat gizi ini dapat dengan mudah mengalami kerusakan akibat adanya kontaminasi oleh bakteri. Oleh karena itu, dilakukan pengasapan untuk mempertahankan nilai gizinya. Asap yang menempel pada daging dapat bermanfaat untuk mencegah timbulnya mikroorganisme pembusukan. Asap mengandung senyawa fenol atau asam karbonat. Senyawa ini dapat membantu mempertahankan nilai gizi di mana senyawa fenol, formaldehid, dan asam asetat yang terdapat dalam asap memiliki sifat bakterisidal yang mampu mencegah terbentuknya spora, pertumbuhan bakteri, jamur, dan menghambat kehidupan virus. Selanjutnya, kadar air. Penurunan kadar air disebabkan oleh uap panas yang dihasilkan oleh asap. Semakin lama dan tinggi suhu pengasapan, kadar air akan semakin turun. Suhu dan lama pengasapan memiliki peranan penting dalam penurunan kadar air produk. Penurunan selama pengasapan, daging babi menyerap panas asap yang mengakibatkan air semakin banyak hilang seiring dengan waktu pengasapan. Sirkulasi asap panas mempengaruhi kelembapan relatif ruang pembakaran sehingga laju penyerapan panas akan mempengaruhi tingkat perpindahan panas dan perubahan termal pada produk. Selanjutnya, parameter yang berpengaruh terhadap pengasapan babi. Yang pertama yaitu suhu. Diperlukan suhu sekitar 60-68 derajat Celcius untuk menghasilkan daging babi asap yang baik. Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan penurunan keempukan pada daging. Suhu dan lama waktu sangat mempengaruhi kualitas daging asap. Untuk menghasilkan warna dan aroma yang diinginkan pada daging babi memerlukan waktu pengasapan selama 1–1,5 jam. Pengasapan dapat mengakibatkan perubahan yang spesifik, seperti pengerutan kolagen menjadi setengah panjang semula yang sering disebut dengan collagen shrinkage atau pengerutan kolagen. Selanjutnya ada waktu. Lama waktu yang dibutuhkan pengasapan daging yaitu sekitar 1–1,5 jam, tetapi ada juga yang menyukai 40–60 menit. Pengasapan selama 40–60 menit rasanya lebih manis dan tingkat rasa keasamannya lebih rendah. Sebuah penelitian melakukan pengaruh lama pengasapan terhadap keempukan daging yaitu sekitar 60 menit yang berbeda dengan yang diasap selama 70 menit. Hal ini dilakukan karena pada lama pengasapan waktu 60 menit, kandungan air pada daging babi masih tinggi sehingga tingkat keempukannya juga tinggi. Sedangkan pengasapan yang dilakukan selama 70 menit membuat daging babi menjadi keras. Hal ini diduga akibat adanya tingkat pengerutan kolagen dan suhu pada daging yang meningkat secara cepat, sehingga sebelum protein kontraktil terjadi, penurunan kadar air yang mengakibatkan peningkatan kekerasan pada tekstur daging.
Selanjutnya kelembapan. Kelembapan pada pengasapan agar berjalan maksimal yaitu berkisar antara 60-70%. Jika melebihi 75%, pengasapan akan berjalan lamban. Uap panas sangat mempengaruhi kelembapan relatif ruang pembakaran, sehingga laju penyerapan panas akan mempengaruhi tingkat perpindahan panas dan perubahan termal pada produk. Kelembapan udara pada daging juga menentukan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keempukan pada daging. Jika kelembapan udara melebihi 75%, pengasapan akan berjalan lamban karena hasil pengasapan tidak mampu mengurangi kelembapan. Sebaliknya, jika kurang dari 60%, maka daging akan cepat matang. Selanjutnya, pH. Nilai rataan pH secara umum pada daging asap yaitu kisaran 5,58%. pH merupakan derajat keasaman. Nilai rataan pH secara umum pada daging asap yaitu kisaran 5,58%. Selama pengasapan akan terjadi penurunan pada pH. Hal ini terjadi dikarenakan penurunan pH ini sejalan dengan kadar air yang juga hanya mengalami sedikit penurunan. Nilai pH yang tinggi merupakan salah satu penyebab bertumbuhnya mikroorganisme yang lebih baik pada produk dengan nilai pH yang lebih rendah. pH yang turun juga akan mempengaruhi daging asap, sehingga mengalami perubahan kimia yang diakibatkan oleh penurunan kadar protein, sehingga dapat membuat mutu simpan produk yang dihasilkan akan semakin berkurang. Kesimpulan, pengasapan daging babi bertujuan untuk mengawetkan daging dan mempertahankan nilai gizinya. Pengasapan dapat mempengaruhi karakteristik mutu daging babi. Sekian presentasi dari kelompok 16. Kurang lebihnya kami minta maaf.